Halo, assalamualaikum bun. Ketemu lagi ya di video aku. Nah, kali ini tuh aku punya nasi sisa-sisa yang udah aku jemur kering bun. Ini tuh ada sekitaran 2 kilo. Tapi di sini tuh nggak mau aku goreng semua ya bun. Hanya sebagian aja. Karena ini pertama kali aku coba atau aku praktek ya bun. Nah, ceritanya hari ini tuh aku mau buat cemilan, yaitu cemilan jadul. Gipang kalau kata kita di sini ya bun. Tapi ini tuh aku buat gipangnya bukan dari ketan, melainkan dari beras ya bun, dari nasi sisa-sisa yang udah aku jemur ini. Nah, di sini pertama-tama mau aku goreng dulu untuk nasi yang udah kering yang udah aku jemur ini ya bun. Dan tadi tuh aku coba dulu minyaknya udah panas atau belum, karena kalau ngegoreng nasi yang udah dijemur seperti ini tuh harus bener-bener dengan menggunakan minyak yang panas ya bun. Memang sebenarnya buat kue gipang ini tuh lebih bagus menggunakan ketan ya bun daripada nasi atau beras seperti ini, karena kalau ketan itu dia benar-benar mekar dan juga empuk ya bun. Beda halnya sama nasi yang udah aku jemur ini juga mekar sih bun, cuman warnanya enggak secantik seperti ketan. Dan untuk soal teksturnya memang agak sedikit keras dibandingkan dengan ketan ya bun, karena aku punyanya nasi sisa yang udah aku jemur seperti ini. Jadi di sini tuh aku mau buat gipang pakai nasi kering yang udah aku jemur seperti ini ya bun, karena bisa juga dari nasi seperti ini, nggak harus dari ketan kalau buat gipang itu ya bun. Dan kebetulan bulan-bulan kemarin itu lagi rame undangan dan di sini itu banyak yang hajatan. Nah, kalau di sini itu tradisinya setiap undangan itu pulangnya dikasih besek ya bun. Dan beseknya itu ada nasi, ada kue dan juga ada daging. Nah, nasinya ini kan suka sering nggak kemakan ya bun. Alhasil di sini itu aku jemurin aja dan aku kumpulin sampai dapet sebanyak ini ya bun. Nah kan jadi bermanfaat, nggak buang-buang nasi, bisa buat cemilan nasi sisa jadi gipang olahan nantinya itu enak banget bun. Bisa jadi stok cemilan, tapi aku nggak tahu gagal atau berhasil karena ini baru pertama kalinya aku coba sendiri ya bun. Dan sebelumnya tadi tuh aku udah rebus air asam ya bun, dan ini tuh air asamnya udah aku saring bersih. Sebenarnya lebih bagus kalau menggunakan daunnya ya bun, warnanya itu nanti tuh bakal cantik banget putih bersih kalau menggunakan daun asamnya. Tapi berhubung di sini aku lagi males untuk minta daun asamnya, jadi di sini aku punya asam Jawa, aku pakai asam ini aja ya bun. Memang kalau kita menggunakan asam Jawa itu warnanya agak kecoklatan seperti ini. Oke, langsung aja ini bun kita ke proses pembuatan gipangnya. Nah, ini tuh tadi di sini aku cuman pakai 1 gelas gula pasirnya ya bun, dan untuk air asamnya cukup untuk sampai ngebasahin gulanya aja ya bun. Nah, di sini tuh mau aku masak sampai berbuih dan agak mengental. Sambil nunggu air gulanya agak mengental, ini aku siapin dulu nasi yang udah aku goreng tadi, aku adahin ke nampan ya bun. Untuk loyangnya aku pakai ini aja karena aku tuh nggak punya citakannya. Sebenarnya tetangga aku punya, cuman karena di sini aku bikinnya cuma sedikit, jadi aku pakai nampan ini aja ya bun. Nah, singkat cerita ini untuk air gulanya udah mengental, langsung aja di sini aku campurin ke nasi yang udah aku ukur tadi menggunakan nampan ini ya bun. Aku pindahin ke baskom supaya lebih enak ngaduk-ngaduknya seperti ini nih ya bun. Langsung ini tuh harus diaduk sampai benar-benar rata ya bun ke nasi. Sebenarnya ini tuh aku agak deg-degan ya bun bikin, karena pertama kali aku coba. Kalau biasanya itu aku cuman liatin ibu mertua aku atau sekedar bantu-bantunya aja ya bun, jadi belum benar-benar praktek sendiri. Nah, kali ini aku mau coba praktek sendiri karena di rumah itu udah nggak ada cemilan, jadi aku jajal bikin ini ya bun. Karena bisa dibilang orang rumah itu pada hobi semua sama yang namanya gipang ini ya bun. Nah, ini tuh setelah diaduk tadi aku pindahin ke loyang ini lagi atau ke nampan. Ini tuh harus benar-benar diteken-teken, harus benar-benar padat ya bun. Jadi di sini tuh aku madetinnya pakai gelas aja seperti ini. Nah, karena memang benar-benar harus padat supaya nanti tuh saat dipotongnya itu enggak hancur ya bun, dia itu bagus. Saat dipotongnya nanti itu benar-benar utuh dia karena udah benar-benar padat ya bun. Di sini tuh langsung aja mau aku potong-potong. Nah, aku motong-motongnya itu seperti ini aja ya bun. Cukup aku garis-garisin seperti ini aja. Dari penampilannya sepertinya aku berhasil atau jadi ya bun aku bikin gipangnya. Jadi nanti saat aku mau bikin nggak perlu lagi minta bantu sama ibu mertua aku karena aku udah bisa. Nah, ini aku udah jadi dan udah selesai motong-motongnya. Jadinya itu seperti ini ya bun. Ini tuh rasanya manis, terus ada sedikit asam-asamnya dari asam tadi ya bun. Pokoknya rasanya itu enak banget kalau menurut aku tuh bun. Alhamdulillah banget akhirnya hari ini tuh aku punya cemilan dari nasi sisa-sisa. Kan gak mubazir ya bun, untuk nasi-nasi nggak kebuang, bisa dibuat cemilan seperti ini. Nah, ini tuh bisa jadi stok cemilan aku untuk beberapa hari, karena ini tuh kalau kita masukin ke toples dan tertutup rapi seperti ini tuh awet banget. Nah bun, kalau nanti punya nasi sisa coba deh buat seperti ini tuh bisa jadi stok cemilan
di rumah ya Bun. Nah, untuk kegiatan aku hari ini sampai di sini dulu ya Bun.